Nama Rasputin mungkin adalah nama yang paling dikenal dalam sejarah Rusia. Kisah kehidupannya bagaikan sebuah dongeng misteri yang sangat kelam. Grigori Yefimovich Novik atau dikenal sebagai Grigori Rasputin lahir pada Januari 1869 di Pokrovskoye, sebuah desa kecil di Siberia, Rusia. Orang tuanya adalah sepasang petani sederhana yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Berbeda dengan orang tuanya, Rasputin pergi bersekolah, namun hingga dewasa ia tetap buta huruf alias tidak bisa membaca. Tidak banyak yang tahu seperti apa tepatnya masa kecil dan masa remaja seorang Grigori Rasputin. Namun beberapa rumor menyebutkan kalau Rasputin adalah remaja bermasalah yang suka minum-minum dan mengutil. Itulah mengapa awalnya orang-orang mengira alasan tersebut yang membuatnya diberi julukan sebagai Rasputin, di mana kata Rasputin berarti tidak bermoral. Namun kini sejarawan meyakini bahwa julukan Rasputin berarti tempat dua sungai bertemu, yaitu tempat di mana Rasputin dilahirkan. Ketika usianya sekitar 18 tahun, entah karena alasan apa, Rasputin memutuskan untuk menghabiskan 3 bulan di sebuah biara. Konon di biara tersebut ia sempat mendapat pengalaman-pengalaman dan penglihatan yang mengubahnya menjadi seseorang yang religius. Setelah dari sana, ia juga sempat bertemu seseorang yang dianggap orang suci bernama Makari yang membuatnya semakin mendalami dunia spiritualitas. Di usianya yang ke-19 tahun, Rasputin menikahi seorang wanita bernama Prokofyeva Fyodorovna dan memiliki 3 orang anak yang bernama Dmitri, Varvara, dan Maria. Pernikahan tidak menghentikannya untuk meneruskan pengembaraan ke berbagai daerah seperti Yunani, di mana ia mengunjungi biarawan suci di Gunung Athos, lalu lanjut ke Yerusalem. Pada 1903, Rasputin tiba di kota Saint Petersburg, Rusia, dan disambut dengan hangat oleh pemuka gereja Ortodoks. Salah seorang pemuka gereja memperkenalkan Rasputin kepada Putri Milika dari Montenegro yang adalah istri dari sepupu penguasa Rusia saat itu, Tsar Nikolai II. Dari situlah lantas Rasputin diperkenalkan kepada Tsar Nikolai II pada tahun 1905. Pertemuan itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Tsar. Hubungan mereka menjadi erat ketika Rasputin diklaim menyembuhkan penyakit hemofilia yang diderita putra Tsar yang bernama Alexei. Entah apa yang dilakukan Rasputin hingga bisa membuat penyakit Alexei membaik. Namun seorang sejarawan menduga bahwa Rasputin menyembuhkan Alexei dengan menghentikan obat aspirin yang dikonsumsi oleh Alexei, di mana aspirin itu sendiri ternyata memiliki efek mengencerkan darah yang mengakibatkan penyakit Alexei memburuk. Setelah kejadian itu, Rasputin semakin dihormati oleh Tsar Nikolai II dan istrinya, Tsarina Alexandra Fyodorovna. Ia bahkan diberikan posisi sebagai penasihat pribadi dan diberikan andil dalam memberikan pandangan-pandangan dalam urusan politik. Di hadapan Tsar, Rasputin adalah sosok orang suci yang rendah hati. Namun di luar istana, ia dirumorkan melakukan banyak perilaku menyimpang seperti berbuat asusila dengan banyak wanita dan minum-minuman keras dengan dalih keagamaan. Rasputin dilaporkan membuat pernyataan bahwa menyerah pada godaan duniawi membantu menghilangkan dosa dan merupakan langkah penting menuju pertobatan dan juga keselamatan. Rasputin menjadi sosok yang sangat kontroversial. Banyak pejabat kerajaan dan pemuka agama yang berbalik membencinya karena Rasputin dianggap memberi pengaruh buruk bagi keluarga Tsar. Apalagi mereka percaya kalau Rasputin berperilaku menyimpang dan memanfaatkan hubungan baiknya dengan Tsar untuk kepentingan pribadinya. Pada tahun 1911, Perdana Menteri Stolypin melaporkan semua tuduhan perilaku menyimpang Rasputin kepada Tsar dan berhasil membuatnya diasingkan. Namun, hanya dalam beberapa bulan, Rasputin kembali ke istana atas permintaan Tsarina Alexandra. Kondisi putra mereka yang sakit-sakitan diduga menjadi penyebab kembalinya Rasputin. Beberapa upaya untuk menghabisi nyawa Rasputin dilakukan, namun selalu gagal. Salah satunya melalui seorang wanita bernama Chonya Guzeva yang berusaha menghabisi Rasputin dengan menikamnya dengan pisau. Meski terluka cukup parah, nyawa Rasputin selamat.
Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada 1914, Tsar Nikolai II mengangkat dirinya sebagai panglima tertinggi dan pergi ke medan perang pada akhir tahun 1915. Segala urusan internal kerajaan dipercayakan kepada istrinya, Tsarina Alexandra. Disinilah pengaruh Rasputin semakin menjadi-jadi. Tsarina Alexandra menuruti semua arahan Rasputin dalam pengambilan keputusan politik dan merombak kabinet kerajaan. Hal ini semakin memicu kemarahan banyak anggota kerajaan lainnya. Dan kali ini mereka mantap untuk melenyapkan Rasputin bagaimanapun caranya. Pada Desember 1916, Pangeran Felix Yusupov, suami dari keponakan Tsar, Putri Irina Alexandrovna, bersama dengan sepupu Tsar, Grand Duke Dmitri Pavlovich dan juga Vladimir Puriskevich menyusun rencana yang rapih untuk melenyapkan Rasputin. Pangeran Yusupov mengundang Rasputin untuk makan bersama di kediamannya. Berdasarkan cerita Yusupov, racun cyanida dengan dosis tinggi sudah dicampurkan ke dalam minuman dan kue-kue yang dihidangkan. Rasputin lalu digiring ke ruang bawah tanah dan dipersilahkan untuk makan terlebih dulu. Dengan santai dan sangat lahap, Rasputin menyantap semua hidangan yang disediakan. Yusupov mengatakan kalau ia sangat terkejut ketika melihat Rasputin nampak tidak terpengaruh sama sekali dengan racun tersebut. Merasa takut, Yusupov kemudian menembak Rasputin berkali-kali hingga ia terjatuh ke lantai. Tubuhnya tidak bergerak, dan setelah diperiksa, Rasputin dinyatakan sudah meninggal. Yusupov dan Puriskevich sempat ke atas untuk menunggu teman-temannya yang lain. Setelah beberapa saat, Yusupov merasa ingin memastikan sekali lagi keadaan Rasputin. Betapa terkejutnya Yusupov ketika tiba-tiba mata Rasputin terbuka. Sambil memandang dengan penuh amarah dan kebencian, Rasputin berusaha mencekik Yusupov. Yusupov pun lari ke atas untuk meminta bantuan, dan sebelum Rasputin berhasil keluar untuk kabur, Puriskevich menembaknya. Tubuh Rasputin kembali terdiam tak berdaya. Dengan cepat mereka mengikat tangan Rasputin, membungkus tubuhnya dengan kain tebal yang diberi pemberat, lalu dilempar ke dalam dinginnya sungai Neva. Polisi menemukan tubuh Rasputin pada 1 Januari 1917 dekat jembatan Petrovsky. Banyak rumor beredar yang mengatakan kalau Rasputin meninggal karena tenggelam, bukan karena makan makanan beracun ataupun luka tembakan. Namun, berdasarkan hasil otopsi oleh Dr. Dmitri Kosorotov, dapat dipastikan bahwa Rasputin meninggal karena luka tembakan. Putri Rasputin, Maria, berpendapat bahwa kisah yang Yusupov ceritakan tentang proses kematian ayahnya hanyalah imajinasi belaka. Ia tahu sekali kalau ayahnya tidak suka makan makanan manis. Jadi, bagaimana mungkin ayahnya mau menyantap kue-kue yang dihidangkan oleh Yusupov? Beberapa tahun kemudian pada 1923, dalam buku memoarnya Puriskevich mengatakan kalau ia tidak pernah menyerahkan cyanida kepada Yusupov, tapi hanya memberinya sebuah bubuk yang tidak berbahaya. Meski kematian Rasputin versi Yusupov sangat melegenda, bagaimanapun juga kebenarannya masih diragukan. Namun, sebelum kematiannya, Rasputin sempat menulis sebuah surat yang ditujukan oleh Tsar Nikolai II. Dalam surat itu ia mengatakan kalau ia merasa akan meninggal dunia sebelum tanggal 1 Januari 1917. Dan jika ia dihabisi oleh orang biasa, Tsar tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi jika ia dihabisi oleh bangsawan ataupun kerabat Tsar, maka tidak akan ada anak atau kerabat Tsar yang akan hidup lebih dari 2 tahun. Kisah tentang kehidupan Grigori Rasputin adalah kisah yang masih menjadi misteri hingga kini. Tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang kebenaran dari rumor-rumor akan sosoknya yang mistis dan misterius. Putrinya, Maria, meyakini bahwa semua rumor negatif yang ditujukan kepada Rasputin hanyalah fitnah kejam yang sengaja dibuat untuk menjelekkan sosok ayahnya. Maria teguh pada pendiriannya bahwa sang ayah, Rasputin, adalah orang suci yang menjadi korban kebencian dan konspirasi kotor kaum bangsawan Rusia. Bagaimana dengan kalian? Apa pandangan kalian tentang Rasputin? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.